Kisah Inspirasi Iman. Hari ini, tanggal 9 Oktober. 1. Santo Denis. Santo Denis adalah seorang misionaris dan uskup pertama Paris. Ia dibunuh karena iman Kristennya oleh orang-orang kafir di tempat yang dikenal sebagai Montmartre, Gunung Para Martir, pada tahun 258, bersama dengan Eleutherius dan Rusticus, seorang imam dan diakon. Dia adalah santo pelindung Perancis. 2. Santo Yohanes Leonardi. Pada tanggal 9 Oktober Gereja Katolik memperingati Santo Yohanes Leonardi, yang belajar menjadi seorang apoteker tetapi akhirnya memilih kehidupan sebagai imam. Ia mendirikan sebuah ordo keagamaan, dan membantu mendirikan Departemen Vatikan yang sekarang dikenal sebagai Kongregasi Evangelisasi Bangsa-Bangsa. Dinyatakan sebagai pelindung apoteker pada tahun 2006 karena jalur karir aslinya, Santo Yohanes Leonardi dipuji oleh Paus Benediktus ke-16 pada audiensi umum tahun 2009 sebagai tokoh imam yang cemerlang, yang hidupnya menawarkan teladan bagi para imam kontemporer. Dalam pidatonya, Paus menyoroti pendekatan Santo yang berpusat pada Kristus terhadap masalah-masalah sosial dan spiritual pada zamannya. Imam Italia abad ke-16 ini melihat bahwa umat manusia sangat membutuhkan Kristus, kenang Paus Benediktus. Oleh karena itu, kerasulan Santo Yohanes Leonardi berjalan dengan kesadaran bahwa tidak ada wilayah yang tidak dapat disentuh oleh kuasanya, tidak ada kejahatan yang tidak dapat menemukan obatnya, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan dalam pribadi Yesus Kristus. Lahir dari orang tua kelas menengah pada tahun 1541 di wilayah Tuscan di Lucca, Yohanes, atau Giovanni Leonardi adalah anak bungsu dari 7 bersaudara. Dia mendaftar pada usia 17 tahun dalam kursus untuk menjadi apoteker, belajar dengan tekun selama 10 tahun dan mendapatkan sertifikasi untuk praktek profesinya. Namun apoteker muda tersebut telah lama tertarik pada imamat, dan segera beralih ke studi teologi untuk mempersiapkan penahbisan. Ditahbiskan pada tahun 1572, John segera menjadi pembimbing spiritual sekelompok kecil remaja putra yang ingin mengejar panggilan imamat. Mereka mengorganisir bentuk kehidupan komunal di dekat gereja lokal, dan memulai proses yang mengarah pada pembentukan Ordo Bunda Allah yang sekarang juga dikenal sebagai Panitera Reguler Bunda Allah. Namun, para pemimpin masyarakat di Lucca menentang pembentukan ordo keagamaan baru, dan bertindak untuk menghentikan pembentukannya. Meskipun pada akhirnya tidak efektif, upaya mereka memaksa John Leonardi menghabiskan sebagian besar sisa hidupnya di luar Lucca, dengan pengecualian khusus yang diberikan oleh pemerintah Lucca di bawah pengaruh Paus. Sesuai dengan semangat kontra-reformasi Katolik yang dicanangkan oleh Konsili Trente, Yohanes Leonardi dan kongregasi para imamnya berupaya memperdalam pengetahuan dan praktik iman di kalangan imam dan umat Katolik awam. Dalam surat yang ditulis kepada Paus Paulus ke-5 pada awal abad ke-17, ia menekankan panggilan universal menuju kekudusan hidup bagi semua anggota gereja. Mengenai solusi yang diperlukan oleh gereja secara keseluruhan, reformasinya harus dilakukan di kalangan tinggi dan rendah, di antara para pemimpinnya serta anak-anaknya, katanya kepada Paus. Namun dia percaya bahwa prioritas harus diberikan pada formasi imam, sehingga reformasi dimulai di antara mereka yang menjadi sumber komunikasinya. Yohanes menerima persetujuan kepausan untuk Ordo Bunda Allah pada tahun 1595, dan dia juga ditunjuk untuk mengawasi reformasi 2 biara penting. Meskipun pekerjaan ordo tersebut sebagian besar terbatas di Italia,
Yohanes mengikuti saran dari pembimbing spiritualnya Santo Filipus Neri dengan mendirikan seminari untuk misionaris asing, yang sekarang menjadi perguruan tinggi penyebaran iman. Santo Yohanes Leonardi meninggal di Roma pada tanggal 9 Oktober tahun 1609, setelah terjangkit penyakit mematikan saat merawat korban wabah. Paus Pius ke-11 mengkanonisasi dia pada tahun 1938. Santo Denis dan Santo Yohanes Leonardi, doakanlah kami. MAP TV Channel